Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi penutup para anbiya, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang paling mengerti tentang agama Allah, pengajar terbaik dari kurikulum terbaik yaitu kurikulum Islam tentunya. Perkenalkan, nama saya Seviko dengan nomor NIM 22810104142 dan teman saya yang bernama Novi Habibatun Nazilah dengan nomor NIM 22810101145. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan kembali kelompok kami yaitu kelompok 11 tentang kepedulian sosial dari perspektif hadis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah hadis yang diampu oleh Ibu Umi Hani SPDI MPDI. Nanti ada beberapa bagian yang saya bagi dalam video ini. Nah, bagian pertama ini yang perlu kita bersama ketahui adalah definisi kepedulian sosial itu seperti apa sih? Secara leksikal, teman-teman, kepedulian sosial itu dapat diartikan sebagai sebuah sikap mengindahkan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat umum. Sedangkan pengertian secara umumnya yaitu disebut dengan kepedulian sosial adalah suatu sikap yang dimiliki setiap individu, kelompok, ataupun organisasi untuk memperhatikan orang lain, komunitas, dan lingkungan hidupnya. Kepedulian ini bertujuan untuk memenuhi atau meningkatkan kebutuhan hidup untuk individu ataupun komunitas, serta menjaga dan memelihara lingkungan demi kemaslahatan bersama. Nah, kepedulian sosial itu sangat penting, teman-teman. Merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya, yang tertulis dalam berbagai kitab hadis. Dari hadis-hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu, mendorong lahirnya kepedulian dalam ruang lingkup yang luas, diantaranya dalam ruang lingkup keluarga Nabi Muhammad SAW, menurut orang tua untuk peduli terhadap pembinaan dan pendidikan terhadap anaknya. Begitupun sebaliknya antara anak yang dituntut untuk peduli terhadap pendidikan yang diberikan kepadanya oleh orang tua. Dalam ruang lingkup tetangga, Nabi Muhammad SAW berpesan untuk menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan tetangga. Dengan demikian akan terbentuk ruang lingkup kepedulian sosial yang senantiasa menjunjung tinggi ukhuwah atau persaudaraan yang utuh tanpa ada sekat suku, bangsa, dan agama. Jadi poinnya dalam hal ini Rasulullah SAW itu sangat menjunjung tinggi bagaimana sikap kita sebagai orang muslim yang memperhatikan muslim yang lain, atau lebih luas daripada itu, kita memperhatikan sesama manusia, bukan memandang pada agamanya saja. Nah, tentang kepedulian sosial ini ada hadis riwayat dari Al-Nu'aiman bin Bashir berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga dan panas, artinya turut merasakan sakit. Hadis riwayat Bukhari. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah itu sangat menjunjung tinggi, sekali lagi yang pernah saya katakan tadi, bahwasanya Rasulullah itu menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian sosial, baik sesama umat muslim ataupun sesama manusia. Yang selanjutnya ada dalam ruang lingkup kepedulian sosial. Ini sangat penting, teman-teman, untuk membangun masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang harmonis dengan saling peduli, dan membantu masyarakat dapat menyelesaikan berbagai masalah dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk hidup. Yang pertama, ada kepedulian sosial terhadap keluarga. Nah, ini sangat penting. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga. Misalnya, peran dan tanggung jawab sebagai ayah atau ibu dan anak,
Kepedulian sosial seorang hendaknya dimulai dari ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga, sebelum keluar ke ruang lingkup yang lebih luas. Ayah dan ibu, suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban untuk saling peduli sesuai dengan kapasitas dan peran mereka masing-masing. Yang kedua, ada kepedulian sosial terhadap tetangga. Hadis riwayat Abu Dzar, dia berkata, "Kekasih saya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada saya, apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya. Lalu lihatlah jumlah keluarga tetanggamu dan berikanlah sebagian besar kepada mereka dengan baik." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ada kepedulian sosial terhadap masyarakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepadanya. Dialah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari kedua jenis ini kemudian lahir keturunan manusia yang tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Nah, yang terakhir ada kepedulian sosial terhadap lingkungan. Dan tidak ada seekor binatang pun di dunia dan di bumi, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luput di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan Quran surat Al-An'am ayat 38. Selanjutnya, sikap tolong-menolong. Umat Islam itu dianjurkan untuk saling tolong-menolong dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan kurban yang bertanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu itu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu membuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat besar siksanya. Perbuatan sikap tolong menolong itu sangat banyak. Di antaranya itu memperhatikan kesulitan orang lain. Dalam satu hadis Al-Bukhari dikatakan bahwa sebagai seorang muslim adalah ikatan persaudaraan terhadap muslim lainnya. Dengan adanya persaudaraan muslim, maka Rasul memberikan peringatan dan anjuran. Yang pertama itu, orang muslim tidak boleh menzalimi sesama saudaranya. Yang kedua, orang muslim tidak boleh menyakiti sesama saudaranya, baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, dianjurkan agar sesama muslim itu saling membantu kebutuhan saudaranya. Yang keempat, dianjurkan agar sesama muslim itu saling menghilangkan kesusahan orang muslim lainnya, sebab Allah juga akan menghilangkan kesusahan baginya pada hari kiamat. Yang kelima, dianjurkan agar sesama muslim itu saling menutupi aib orang muslim dengan muslim lainnya, sebab Allah juga akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Contoh lainnya ada meringankan penderitaan dan beban orang lain. Ada hadis yang berbunyi, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana ma fi hajatihi, wa man faraja'an muslim kurbatun farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah." Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhannya, saudaranya, maka Allah itu akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan orang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya ada peduli pada kaum du'afa. Ada hadis dari Imam Muslim yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dengan lafal miliknya, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan berkata kepada lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah
Dari Al-Amasi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan seseorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah juga akan membebaskannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa juga yang memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah juga akan memberikan kemudahan baginya di hari akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah juga akan menyebut-nyebut nama mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memberikan pelajaran bagi umat manusia agar peduli pada kaum yang lemah, du'afa, sebagai kaum yang lemah tersebut jika ditolong dan dibantu usahanya, mereka akan mendoakan orang yang membantunya, dan doa mereka inilah yang mempercepat datangnya bantuan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.